saya Elvida Purba, biasa dipanggil Ibu Fida. Saya bertugas di SMP Negeri 39 Pekanbaru, Provinsi Riau. Di sini saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Di sini saya akan mengadakan praktek pembelajaran uji kerja. Sebelumnya saya telah melaksanakan pendaftaran UKM PPG 2021. Ini adalah bukti pendaftaran saya. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Selamat siang semuanya, Nak. Siang, Bu. Siang. Apa kabarnya siang hari ini? Semua sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita mulai terlebih dahulu, dipimpin doa dulu Ketua kelas. Rasya, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak Rasya sudah pimpin doa kita. Oke, Ibu absen dulu ya, Nak. Ibu absen dulu. Sebelum lanjut, dari Ibu absen dulu. Naura ada? Hadir, Bu. Rasya ada? Ita? Hadir, Bu. Nazwa? Hadir, Bu. Melin? Hadir, Bu. Baik, semua hadir semua ya pada siang hari ini. Terima kasih, Nak. Baik, sebelum Ibu lanjut pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang ingat pelajaran kita pertemuan terakhir minggu lalu, Nak? Tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, baik. Terima kasih, Angel. Ya, minggu lalu kita terakhir masuk ke sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini kita masuk ke penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, anak ya. Tujuan pembelajaran kita, Nak, pembelajaran kita, anak Ibu dapat menjelaskan bagaimana keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Yang kedua, anak Ibu dapat menjelaskan dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga ini, anak Ibu dapat menelaah dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Yang keempat nanti, anak Ibu diskusi. Ibu kasih LKPD, kalian kerjakan per kelompok. Nanti kelompok yang duluan mengumpul, kalian presentasikan. Kalian presentasikan hasil kelompoknya. Nah, yang lain nanti beri tanggapan atau beri komentar tentang gambar atau beri pendapat ya, atau pertanyaan. Nah, terus nanti di akhir satu orang anak Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Juga Ibu simpulkan di terakhir kesimpulan dari pertemuan kita. Sekarang perhatikan video yang Ibu putar. Di sini nanti kamu mengidentifikasi video, lalu kamu bisa mengasih tanggapan tentang video yang ada di Ibu putarkan. Terus mengasih pertanyaan juga bisa. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang gambarnya. Nah, dari gambar ini sedang kamu mengamati gambarnya, Nak, dengan video perbedaannya. Apa ininya menurut kamu? Permainan tradisional. Ya, permainan? Oke, terima kasih. Itu permainan tradisional sudah Jarang. iya. Ya, dari tadi jelas sekali bahwa sebelum dan adanya teknologi membuat kita bisa melihat jelas bahwa perbedaan antara sebelum dan sesudah datangnya teknologi. Iya, bagus sekali Nak Putri. Bagus. Terima kasih Nak Putri. Siapa lagi yang bisa? Tadi videonya ngapain aja kamu lihatnya? Videonya tadinya isinya itu, Bu, dampak positif dan dampak negatif Iya, teknologi. silakan Angel. Salah satu dampak positif dari teknologi yaitu semua orang mempunyai alat komunikasi. Jadi ketika mereka berkumpul bersama, mereka tetap memainkan HP mereka sehingga mereka tidak ada bercengkrama dengan teman-teman mereka. Iya, bagus Angel. Siapa ini lagi? Raisya, ya silakan Raisya. Dari video itu, Bu, kita bisa melihat itu sejak adanya smartphone banyak manusia lebih
lebih sering menggunakan smartphone-nya atau lebih asik dengan smartphone-nya tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ya, betul, bagus. Rasya, ada lagi untuk menambahkan, Nak? Anak-anak kecanduan bermain game sehingga lalai dengan tugas-tugas baik dari rumah maupun tugas sekolah. Iya, ya, bagus. Zahra, Semenjak ada teknologi informasi dan komunikasi, semua anak-anak nggak ketinggalan pelajaran, sehingga dia selalu main game, main yang nggak jelas-jelas, nengok video. Jadi mata pelajaran, semua pelajaran tuh ketinggalan, Bu. iya, betul. Jadi malas ya, benar. Eh, Oke, semua sudah bagus tanggapannya. Terima kasih kamu sudah bisa menjelaskan isi dari video yang telah kita putar, yang sudah Ibu bagikan, dan setelah melihat gambar permainan tradisional yang sudah Ibu sajikan. Nah, kita lanjut. Kamu di sini Ibu kasih materi, nanti kamu jelaskan masing-masing ya, jelaskan masing-masing apa yang kamu lihat. Kita mulai saja ya. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Nah, anak Ibu silakan menjelaskan gambar yang terlihat di layar yang udah Ibu bagikan. Oke, dampak yang pertama itu, nah, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yang pertama perannya itu? Manfaat teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Silakan anak Ibu jelaskan apa yang kamu lihat. Ya, silakan Nak. Ya. Kita dapat mempelajari lebih dari yang belum pernah kita pelajari di sekolah. Bisa mencari bahan pelajaran ya. Bahan ya, referensi yang lebih dari yang kita dapatkan di buku atau di dalam buku sekolah. Oke, silakan. Yang lain, bagus Putri. Yang lain Nak. Anak-anak masih mendapatkan hak belajarnya walaupun kita belajar dari rumah. Ya, bagus. Yang lain? Tugas lebih mudah karena dengan bantuannya teknologi informasi dan komunikasi, Bu. Pengerjaannya menjadi lebih Bagus. Yang lain ada? Pemerintah memberikan bantuan pengadaan komputer, internet di berbagai sekolah. Oke, gunanya untuk apa itu? Ini bisa apa lagi Nak dari di bidang pendidikan nih, teknologi nih? Selain dari mencari referensi pelajaran, apa lagi Nak? Untuk belajar Bisa apa? baru, Ya, untuk tadi belajar ada yang baru. bilang bisa apa lagi? Bisa mendownload buku-buku pelajaran. Iya, ya buku pelajaran e-book namanya ya, bisa kita ambil di internet. Internet. Ada lagi yang mau ditambahin? Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini manfaat teknologi informasi di bidang keamanan apa tadi Nak? Kemajuan di bidang keamanan karena sarana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK berhasil menangkap para koruptor yang merugikan negara dengan memanfaatkan telepon seluler para koruptor. Oke, ya bagus Rasya. Lagi apa Nak? Aulia? Pantauan CCTV Contohnya dari berbagai bidang. Kamera. Contohnya dengan memasang kamera CCTV tersebut langsung terhubung dengan kantor polisi. Oke. Dengan itu, polisi lebih bisa dengan leluasa memata-matai penjahat. Ya, bagus. Lagi? Pemasangan kamera juga dilakukan di jalan raya sehingga kepadatan kendaraan dapat dipantau dan dapat dicari untuk menguranginya kemalingan yang ada di kantor-kantor atau di bank lainnya. Oke Nak, terima kasih. Putri tadi? Cukup Bu, udah Iya, Bu. dijawab. Oke, siapa lagi? Aulia, siapa? Siapa yang belum? Semua, bagus. Kita lanjut ke manfaat TIK di bidang ekonomi. Ini Nak, jika gambarnya tidak nampak, kamu bilang ya Nak ya? Kelihatan kok Bu. Supaya jangan kelihatan. Ya, Bu. Yang kelihatan. Oke, manfaat TIK di bidang ekonomi ada nampak gambar. Silakan jelaskan. Iya, silakan Nak, jelaskan. Bank telah Perekonomian menyediakan alat merupakan pengambilan uang berbasis teknologi informasi komunikasi, yaitu ATM, pengambilan uang secara tunai. Oke, bagus. Yang lain? Selain Ya. itu juga ada kartu kredit sehingga berbelanja tidak harus menggunakan uang tunai. Oke, ya lanjut Putri. Bidang ekonomi bisa berjualan online atau membeli barang online jadi tidak perlu keluar atau yang lainnya Bu. Oke, ya lagi. Siapa lagi Nak? Yang belum? Silakan yang ngundang tangan. Permudah Dapat pelayanan sendiri, dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non tunai,
tanpa mendatangi kantor cabang. Dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat. Ya, bagus. Semua bagus. Itu di bidang Mempermudah bisnis dengan banyak. kurang jelas Naura, silakan Nak. Naura ya. Agak dekatin apanya Nak? Mempermudah bisnis dengan banyaknya penjual online dan memajukan ekonomi masyarakat. Iya, bagus. Oke, ya semua udah bagus. Kita lanjut ke ya berikutnya yang ini. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi bidang hiburan. Ya, silakan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi di bidang hiburan. Para pengguna teknologi informasi dan komunikasi disediakan fasilitas hiburan. Contohnya handphone yang disediakan fasilitas game online. Oke, lagi. Penggunaan komputer di dunia hiburan memudahkan dalam penyajian informasi. Bidang rekaman dengan menggunakan komputer, kita akan menghasilkan hasil rekaman yang lebih baik. Ya, betul. Lanjut. Siapa lagi? Nia, Bu. Televisi juga Ya, jelaskan Nak. menyediakan Silakan hiburan jelaskan. dan dapat dilihat secara langsung. Ya, Saya, Bu. ya, silakan. Contohnya, telepon genggam yang menyediakan fasilitas radio, MP3, MP4, video, bahkan televisi dan internet. Oke, bagus. Yang lain Nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Penggunaan komputer yang terakses internet juga memberikan fasilitas permainan online atau disebut juga game online, Bu. Oke, betul. Masih nampak Nak? Masih, Bu. Bu. Nampak, Oke, Bu. ya, lanjut. Udah, semua sudah bagus. Kita lanjut ke bidang Kesehatan. ya, di bidang ini. Hiburan tadi udah, Bu. Hiburan udah, Bu. Oke, bidang Manfaat sebagai media informasi belum, Bu? ya. Informasi, Bu. Informasi belum, Bu? Informasi hilang kau, Bu. Mana ini? Ini hiburan, ini Informasi, Bu, di bawah hiburan. Tidak, Bu. informasi. Nomor 5, Bu. Masih sampai nomor 4 tadi, Bu. Yang di nomor Nomor 5. 4. Yang nomor 5, Bu, sekarang. Nomor 5. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang bidang informasi, Bu. Ini Enggak, Bu. Tidak, Bu, sebelum kesehatan, Bu. sebelum setan apa? Yang nomor 5. Sebelum kesehatan, sebagai media informasi, Bu. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai media informasi, Bu. Oke, lanjut aja langsung ke bidang kesehatan Nak. Ini nampak Nak? Begini nampak? Ini nampak? Nampak, Bu. Oke, lanjut Nak. Bidang kesehatan ini salah satunya kita dapat berobat tanpa harus pergi ke sakit atau kliniknya, Bu. Kita bisa mengaksesnya dari telepon genggam kita melalui aplikasi-aplikasi. Oke, terima kasih Putri. Yang lain apa itu Nak? Contohnya, Untuk mendiagnosis penyakit yang ada dalam tubuh atau pengobatan jarak jauh. Cara cepat untuk menanggulangi Oke, ya, yang lain? Kita dapat berkonsultasi secara daring, Bu, kepada dokter tanpa bertemu langsung. Iya, bagus. Yang lain? Ada? Dari obat-obatan herbal dari Google. Iya, kesehatan ya, betul. merupakan bidang strategis dalam penggunaan alat teknologi informasi dan Oke, iya betul. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Dampak yang pertama, dampak teknologi informasi bagi kesehatan itu yang pertama gangguan mata. Apa itu biasanya? Rabun, Bu. Karena layar UV. Kelelahan mata akibat Iya. bekerja di depan komputer terlalu lama. Iya betul. Lanjut apa lagi? Pengaruh apanya? penglihatan seolah ganda. Ya. Terus? Merupakan kelelahan akibat bekerja di depan komputer terlalu lama yang dapat mengakibatkan sakit kepala, penglihatan seolah ganda, dan penglihatan cahaya di waktu malam. Ya. Lagi? Ada lagi? Naura? Jarak pandangan mata terhadap monitor harus selalu dijaga agar tidak kurang dari 30 cm. Letakkan monitor sejajar dengan pandangan mata, yaitu jangan terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Atur warna pada layar monitor sehingga enak dipandang mata. Ya, gangguan pada mata itu bisa juga kita menggunakan, terima kasih ininya, sudah menjelaskan gangguan pada mata, bisa juga kita memasang untuk menghindari mata rabun atau mata kita rusak itu bisa memasang filter screen ya kan? Di di laptop kita atau di handphone kita. Oke, bagus. Terima kasih. Lanjut. Ini gangguan pada tulang mata apa itu biasanya? Posisi lengan yang baik, yaitu dapat mengetik dan menggunakan Dikarenakan posisi duduk yang salah ketika bekerja menggunakan komputer dalam waktu yang lama.
Oke, bagus. Lagi? Posisi kaki pada saat bekerja dengan komputer, kaki harus dapat diletakkan di lantai atau sandaran kaki dengan seluruh tapak kaki menyentuh lantai. Siku kaki membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi yang tadi gangguan pada apa lagi? Gangguan pada telinga, Bu. Iya, lanjut Putri. Iya, gimana? Karena pendengaran kita menggunakan handset, earphone dan sebagainya dengan volume yang sangat tinggi dan keras, ya itu membuat gangguan pada telinga. Yang kadang kita sadar tapi lama kelamaan telinga terasa nyeri atau sebagainya gitu, Bu. Iya, bagus. Ya, jadi bukan tulang punggung saja, bukan mata saja, tetapi telinga kita juga ya. Bagus, Nak, bagus. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Apa ini? Dampak negatif ya terhadap sosial dan Psikologi. ya, psikologisnya. Nah, apa itu? Contohnya saat kita Pornografi dengan kemampuan internet untuk Siapa itu? Siapa tadi? Zahrayu. Kakak? Zahra, Bu. Dengan kemampuan internet atau menyampaikan informasi, pornografi pun mudah berada di internet. Yang lain, Nak, yang lain dulu, Nak. Sini dampak negatif sosial dan psikologi ya terhadap anak. Silakan. Ya. Salah satu dari penyalahgunaan komputer adalah tidak dampak tersebut menyebabkan pengguna komputer tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan komputer. Selain itu, dampak tersebut menyebabkan komputer tidak lagi peduli kepada pengguna komputer tersebut. Ya, betul. Terlebih lagi Banyaknya fasilitas komputer yang dapat menghibur kita dengan menggunakan komputer, penggunanya seolah-olah menemukan dunianya sendiri, yaitu dunianya membuatnya nyaman dan tidak mau mengakhirinya. Ya, yang lain bagus. Ya. Bukan dengan gadget. salah yang lainnya kalau contohnya saat kita bersosial media saling membuli dan sebagainya itu bisa berdampak terhadap psikologi kita, Bu. Iya, benar. Lagi, lanjut lagi. Bagus. Yang lain? Sudah? Oke. Sudah. Kita lanjut. Banyak ya dampaknya. Bisa. Oke. Bagus semua. Kita lanjut ke iya, ketergantungan. Ya, udah. Apa yang kamu ketahui tentang ketergantungan ini? Ketergantungan teknologi informasi dan komunikasi. Silakan. Kecanduan main game. Ketergantungan merupakan dampak utama pengguna komputer. Rahasia tadi apa, Nak? Kecanduan main game. Salah satunya Ya, lanjut. Ya, bagus. Rahasia lagi. game online. Ulangi, Putri. Ketergantungan bermain game online membuat kita kadang lupa dengan yang harusnya kita lakukan selain itu dengan lingkungan sekitar kita, orang tua ataupun teman-teman sekitar kita. Iya, bagus Putri. Yang lain, Nak, mantap. Bagus. Yang lain siapa lagi? Naura, silakan Naura. Rasa malas ketika belajar karena mencari semua jawaban soal-soal yang diberikan bisa dari Google atau internet. Iya, jadi timbul malas ya. Ya, bagus. Naura lagi. Siapa, Nak? Reva Saskia. Ketergantungan akan mengendalikan diri kita daripada Iya, benar. Jadi ini ya. Jadi dikendalikan sama teknologi. Oke, lanjut. Siapa lagi, Nak, yang bisa? Oke, semua bagus jawabannya. Kita lanjut ke iya. Di bidang apa ini? Pornografi. Iya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang ini? Dengan kemampuan internet untuk menyampaikan informasi pornografi pun mudah berada di internet. Iya, banyak ya.
Nah, lagi? Di Naura? inter- Terdapatnya gambar-gambar pornografi yang dapat mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Ya, betul. Lanjut, apa lagi yang kamu ketahui? Yang lain? Hal Mantap. tersebut meresahkan banyak pihak, terutama kalangan orang tua yang khawatir anak-anaknya akan mengonsumsi situs-situs porno di internet. Terdapat gambar-gambar pornografi yang mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal, Bu. Iya, bagus. Rasya, lagi nak? Adanya Mantap. situs-situs yang memang menjadikan anak-anak sebagai targetnya. Iya, betul. Itu marak sekarang ya. Ya, lagi? Siapa lagi? Anak-anak menjadi lebih cepat dewasa karena mengonsumsi tontonan yang seharusnya ditonton di bawah umur. Iya, benar sekali. Lagi? Siapa? Naura ya? Naura, silakan nak. Alah udah Bu, tadi Udah, oke ya. Semua bagus. Nah, dampak negatifnya berikutnya. Ini apa ini? Sosial. Ya, antisosial. Oke, silakan. Apa? Salah Ya, satu dampak cenderung Salah lebih satu ingin dampak yang dapat mengikuti ditimbulkan dari tidak- penyalahgunaan komputer. Ya. Lagi? Salah satu Masyarakat dampak yang jadi jarang dapat ditimbulkan dari bersosialisasi penyalahgunaan dengan masyarakat sekitar komputer. karena keasikan dengan smartphone mereka. Iya, bagus Ita. Lanjut, Nia. Penggunaan komputer tersebut tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena satu-satunya yang dapat menarik perhatian langkah-langkah hanya ke komputer. Oke, ya bagus. Siapa lagi? Naura, silakan Naura. Sosmed menjadikan makhluk sosial menjadi antisosial karena kesibukan dengan sosmed masing-masing. Iya, jadi suka menyendiri ya. Lanjut. Ada lagi? Para pengguna akan menjadi lebih jarang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga kemudian interpersonal atau disebut dengan pertemanan dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal. Lama-kelamaan orang tersebut akan sulit menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Lama-kelamaan orang tersebut akan sangat individualis dan tidak akan berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan orang lain. Oke, bagus. Bagus ya nak. Lagi bagus semua, sudah jelas. Nah, ini dampak negatif apa? TIK pada pendidikan. Apa itu? Anak-anak lebih suka bermain game Terpengaruh di dampak komputer. negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pelajar menjadi malas belajar karena asyik bermain komputer. Anak-anak lebih suka menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan komputer. Anak-anak lebih suka bermain game di komputer ataupun game online sehingga lupa belajar. Ya, bagus. Ya, itu dampak negatif terhadap pendidikannya. Yang lain? Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Putri. Orang tua harus mengadakan pengawasan atau bimbingan kepada anak-anak saat belajar dan bermain di rumah, Bu. Iya, benar. Ya, lagi? Apabila anak sudah berlebihan dalam menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi, orang tua dapat mencegah dan membatasi agar tidak terjadi ketergantungan. Oke, bagus. Ya, mantap. Lagi? Saya Bu, Ya, silakan. belajar lebih sering ketergantungan kepada aplikasi pembelajaran daripada menghasilkannya. Iya, betul. Lagi? Ada lagi, nak? anak-anak lebih sering menggunakan Google saat pembelajaran dan ketika mereka ujian mereka tidak tahu apa yang mereka pelajari selama ini. Iya, betul. Ya, itu dampak negatifnya semua ya. Bagus semua. Kita lanjut ya. Nah, nih. Kebudayaan asing yang buruk. Kebudayaan asing yang buruk. Iya, ini sangat mempengaruhi. Salah satunya, Apa ini? Yang seperti Ya, silakan. Perkembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat mengharuskan kita semakin memperkuat penyaringan terhadap semua dampak buruknya. Perkembangan pertelevisian dapat menyiarkan acara-acara televisi di seluruh dunia. Hal itu berakibat masuknya kebudayaan asing yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai budaya suatu negara.
Oke, lanjut. Saya, Bu. Adanya internet yang Ya, lagi bagus ya. dari berbagai negara memudahkan orang untuk meniru budaya asing. Apabila tidak ada penyaringan yang kuat, seorang akan terpengaruh budaya buruk yang Iya, disajikan di betul. internet. Mantap. Lagi lanjut. Aulia. Sudah nak? Silakan. Silakan. Tambahannya sudah jelas semua. Sudah, Bu. Oke, dah. Itu dia. Oke, sampai di situ. Nah, pembelajaran kita sekarang semua sudah paham ya. Dampak positif dan dampak negatifnya sudah jelas. Tadi masing-masing sudah buka kameranya. Nah, boleh buka kameranya. Semua sudah jelas tadi dampak negatif dan positifnya. Sekarang Ibu kasih tugas LKPD-nya. Kita keluar dari sini. Ibu kasih tugas LKPD ya. Nanti ini per kelompok masing-masing Ibu kasih waktu 10 menit. Kerjakan, kirim ke WA grup. Langsung aja kalau sudah siap nanti kirim. Langsung kelompok yang pertama Ibu kasih presentasi di awal ya. Ya, Bu. Nah, kelihatan nak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, lembar kerja presentasi peserta didik LKPD. Nama kelompok 1 sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagikan, tulis nama kelompoknya. Terus petunjuknya kamu bisa baca di sini. Petunjuk Ibu sudah bagikan juga ke grup kelas kita. Nah, tinggal kamu langsung jawab. Kamu amati gambar pada kotak di sebelah berdasarkan kelompok kamu. Kamu checklist kotak positif dan negatif sesuai dengan pilihan kelompok kamu. Tulis argumentasi pada kotak yang disediakan. Sebelah kanan kamu nanti tulis apa alasannya kamu memilih itu. Kirim hasil pekerjaan kelompok kamu pada grup WA kelas kita, lalu presentasikan di sini langsung. Nanti setelah Ibu terbuka, setelah kamu kirim, Ibu aja buka dari sini, kamu presentasikan ya. Nah, oke. Nanti teman yang lain menanggapi presentasi temannya. Silakan. Jika sudah, langsung kirim ke WA nak. Ini udah Ibu kirim ke WA tadi ya. Oke, langsung aja dikirim. Ada yang sudah mengirim? Silakan dikirim nak. Lanjut, kirim. Yang sudah. Sabar. Sudah ya? Ada lagi yang belum? Silakan Ibu tunggu. Please lah. Dibuka ininya, boleh kameranya biar nanti kita ketahuan anak murid. Nanti takutnya mereka kira kita bukan anak murid yang Ibu undang. Saya cantik kok, ya kan? Saya sendiri Kamu laki-laki, Bu. ganteng. Oke, ya. Silakan. Udah semua? Oke, kita tampilkan ya. Ada nampak WA kita ya? Iya, Nak? Iya, Bu. Oke, semua ada yang udah ngumpul ya? Semua udah ngumpul nih. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, nah, siapa duluan yang ini? Naura ya? Naura, Bu. Kelompok Naura. Oke, Naura kelompok 1 ya? Ini kelihatan Ibu buka presentasenya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Apa itu? Coba. Nama kelompok Naura jelas nampak kelihatan? Aisyah? Oke. Silakan Naura, silakan buka sesi presentasinya. Nah, silakan kelompok 1 Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dampak positif dan negatif dari teknologi. Ya, teknologi sekarang semua sudah serba canggih. Sudah sepatutnya kita bersyukur atas apa yang bisa kita peroleh di zaman sekarang, baik itu pengetahuan maupun teknologi. Tetapi kecanggihan teknologi sekarang ini saja berdampak pada kehidupan kita, baik dampak positif maupun negatif. Ada positif dari kecanggihan teknologi adalah mudahnya kita memperoleh informasi maupun pengetahuan
melalui akses internet, sehingga wawasan kita bisa berkembang dengan menjelajahi dunia melalui internet. Oke, ini di sini Naura ada presentasian yang gambar yang di depan. Nampak kan? Kelihatan kan? Oke. WhatsApp Ibu, Bu. Yang kelihatan WhatsApp? Iya, Bu. Ya, Bu. WhatsApp. Oke. Oke, sebentar ya. Jaringanku tetap say. Tugas kelompok 4 izin Putri revisi ulang ya, Bu. Udah dikirim lagi tuh. Iya, Nak. Ada yang ditampilkan, Nak? Ada yang bisa yang buka pakai laptop enggak? Bisa, Bu. Iya. Ada yang pakai laptop? Enggak, Bu. Ini kok nggak bisa dibuka ya? Karena dia udah online kita, gelap dia. Apa nampak? Atau Ibu yang nggak nampak? Coba kamu lihat ya, Ibu putarin ya. Ibu yang keluar WhatsApp Ibu. Oh, sudah keluar udah, Bu. Keluar ya? Naura udah presentasi, Bu. Hah? Naura udah ngambil Bisa, Laura? presentasinya, Bu. Laura, Bisa, Bu, oke, Laura. silakan Nak. Silakan, bagus, Laura. Oke, silakan Nak. Pada gambar pertama merupakan dampak positif karena semua informasi bisa diakses dengan mudah melalui internet sehingga wawasan menjadi bertambah. Pada gambar kedua merupakan dampak negatif karena anak-anak kecenderungan bermain game sehingga lalai dengan tugas-tugas baik dari rumah maupun tugas sekolah. Pada gambar ketiga merupakan dampak positif karena kita bisa mengerjakan semua tugas dari rumah sehingga bisa mempersingkat waktu. Sedangkan gambar yang keempat itu merupakan dampak positif karena jika semua bisa diakses secara online, maka kita tidak perlu membuang waktu untuk mengantri dalam hal kepengurusan apapun. Oke, bagus sekali. Kelompok 1, bagus sekali ininya, persentasenya, hasilnya. Tanggapi silakan Nak, yang kelompok lain, silakan tanggapi apa pendapat kelompok 1 Nak. Silakan. Putri, kamu tanggapin tuh presentasi kelompok 1. Silakan. Saya setuju sih, Bu. Tanggapan saya terhadap yang dia jawab itu, saya setuju karena dampak positif dan negatifnya kita udah bisa lihat jelas sepertinya, Bu, di situ di gambarnya. Seperti anak-anak yang sedang kecanduan bermain HP, orang yang sedang belajar menggunakan handphonenya, dan budaya antri yang sedang dilakukan di bagian nomor 4 itu, Bu. Iya, bagus Putri. Ada lagi Nak? Silakan. Silakan Kak sih. Iya, kelompok 2 silakan masuk tanggapin kelompok 1 Nak. Silakan. Menurut saya kelompok 1 sih iya bagus terhadap positif dan negatif ya. Ya. Oke, katanya bagus dari kelompok 2. Berarti setuju ya dari pendapat kelompok 1. Oke, yang lain ada lagi Nak? Ada mungkin yang kurang atau apa tentang presentasi kelompok 1? Silakan. Gambar nomor 3 itu saya setuju juga sih, Bu, kalau positif. Tapi kalau negatif juga saya bisa katakan negatif, Bu. Karena kalau misalnya kita terlalu sering belajar menggunakan handphone atau komputer, kita terlalu sering nengok Google ataupun semacamnya, jadi kita tergantung sama HP itu, Bu. Jadi kita pas ujian tuh kita nggak tahu apa yang kita pelajari, Bu. Bagus, mantap. Ya, yang lain ada lagi? Bagus, Angel. Lagi? Ibu, sebelumnya saya mau nanya, yang gambar yang nomor 1 itu kan gambar smartphone kan, Bu? Iya. Saya kurang setuju itu memberi dampak positif. Saya setuju kalau itu memberikan dampak negatif dan positif, tergantung cara pemakaiannya. Bisa memberikan dampak negatif ketika kita memakainya untuk menonton yang aneh-aneh, memain game secara berlebihan.
dan sebagainya. Iya, betul. Berarti boleh saja ada yang dampak negatifnya, ada yang positifnya. Itu semua tergantung kita menilainya. Ya, bagus sekali. Sukanya nak. Yang lain ada nak? Oke, semua bagus, semua sudah paham berarti ya, semua sudah mengerti tentang manfaat teknologi komunikasi dan informasi yang sudah kita sajikan, baik lewat video, lewat presentasi temannya, ya, semua bagus. Sekarang, nah, Ibu silakan, anak Ibu yang presentasi tadi siapa nak? Laura ya? Laura silakan simpulkan pelajaran kita untuk hari ini anakku. Simpulannya adalah, adapun manfaat dari kemajuan informasi dan teknologi di zaman sekarang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya dalam dunia pendidikan, yaitu memudahkan mencari informasi di dunia internet, mempermudahkan pekerjaan seseorang karena bisa bekerja dari mana saja atas bantuan internet. Di bidang keamanan bisa membantu aparat dalam mengetahui kecelakaan dan aksi kriminal. Dan di bidang perbankan bisa mempermudah transaksi, sedangkan dalam ekonomi bisa memudahkan pebisnis dengan berjualan online. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menjadikan jarak antara sesama karena semua sibuk dengan gadget sehingga berkurangnya sosialisasi dan anak-anak cenderung jadi pemalas karena kecanduan game online. Bagus kesimpulannya. Yang Ibu mau sampaikan penilaiannya tadi, ketepatan waktu mengumpul, tanggapannya, kerjasamanya tentang jawabannya. Sebenarnya dampak positifnya itu lebih banyak nak dibanding dampak negatif. Tapi kita tergantung kita memanfaatkannya ke arah mana yang mau kita ini. Di bidang pendidikan itu sangat banyak untuk mempermudah kita. Bisa kita browsing tentang pelajaran, mencari PR, mendownload buku. Untuk keamanan itu terpasangnya CCTV mungkin di jalan, di bank, di mana-mana. Untuk menghindari kejahatan. Dan ada juga bidang ekonomi, kita tidak perlu antri lagi ke bank. Tetapi dampak negatifnya itu juga ada. Dampak negatifnya itu yaitu tadi maraknya apa? Pelajar jadi malas. Karena apa? Malas belajar karena sudah main game satu harian, sudah game online satu harian, di jaring sosial, terus menonton video-video yang tidak bagus. Nah, itu negatifnya. Nah, terus pesan Ibu kepada anak Ibu, dampak negatifnya ini tolong kamu jauhkan. Ibu percaya sama anak Ibu. Nah, anak Ibu orang baik, semua usahakan jauhkan dari ini, ada batasannya. Nah, bermainlah dengan permainan tradisional seperti main bola, jika laki-laki permainan anak-anak itu misalnya atau dan lain lagi. Supaya apa? Kita jangan hidup apa? Kita berhidup dan berteman, jangan menyendiri seperti itu. Itu tujuannya. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Besok kita ada lagi pertemuan nak. Kita masuk ke pertemuan berikutnya itu masuk ke pembuatan tabel di pengolahan kata. Nanti bisa lihat di internet nanti materinya apa pelajarin. Ya nak ya. Sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa lagi yang berdoa? Pimpin Raya buat doanya. Apa nak? Silakan. Rasya. Baiklah, mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Aulia sudah pimpin doanya. Dah. Terima kasih buat anak Ibu semua ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terus jadi anak-anak pintar semua. Ya, selamat istirahat. Makasih. Ya.